Ya. Shalom semua. Shalom. Tema kita pada hari ini adalah Allah peduli. Ya, Allah peduli. Kalau Allah peduli, kira-kira kita meresponnya bagaimana ya? Para gembala terbatas, jemaat juga terbatas, tetapi kita mau memberikan yang terbaik. Kalau gembala sesuai dengan kesepakatan para tim gembala akan memberikan waktu dengan membuat ibadah tengah minggu, dan itu pun memang harus dipahami sangat situasional, ya, sangat situasional. Saya percaya bila kita intim dengan Allah, tidak mungkin Allah tidak peduli. Ya, sekali lagi saya katakan, bila kita intim dengan Allah, nggak mungkin Allah tidak peduli. Kalau kita intim dengan Pak Prabowo, mungkin nggak kita kelaparan? Mungkinkah kita naik odong-odong? That's impossible. Kalau Pak Presiden kita, Pak Prabowo, terlalu tinggi lah. Ya. Kalau kita dekat dengan saudara kita yang memang punya kuda 5, kira-kira apakah sepi-sepi aja? Ya nggak mungkin lah. Apalagi Allah kita yang kita kenal. Makanya kita perlu belajar dengan firman. Ya. Firman yang saya bagikan setiap hari. Ya. Hari ini pun dalam Keluaran pasal 5 itu cukup panjang. Satu pasal ada 23 ayat. Ya. Itu menjadi dasar kita akan belajar tentang Allah peduli. Kita baca dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 5 saja. Selebihnya semua boleh membaca di rumah. Demikian firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kami hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal bahwa Allah peduli atas kita. Ada 3 hal. Ya. Tema kita adalah Allah peduli. Ada 3 hal yang menjadi perenungan kita, bahwa Allah sungguh peduli. Yang pertama adalah Allah Maha Tahu. Yang kedua, Allah punya rencana. Yang ketiga, Allah ingin dekat dengan umatnya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita Allah peduli. Yang pertama adalah Allah Maha Tahu. Jadi kalau umat Allah, bangsa Israel pada waktu itu, begitu Yusuf meninggal, ya, begitu Yusuf meninggal, begitu banyak umat Israel, malah lebih banyak daripada orang Mesir itu sendiri. Udah kaya, banyak lagi, mereka pendatang. Waduh, ini gimana nih? Sehingga Firaun yang baru, ya, dia berinisiatif untuk menekan, ya, supaya pertumbuhan perkembangan bangsa Israel tidak semakin hebat. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, ya, para bidan yang diperintahkan oleh Firaun, ya, kalau bayi itu adalah laki-laki, pencet saja supaya mati. Tapi kalau perempuan, biarkan hidup. Apa yang dilakukan oleh para bidan? Yang dilakukan oleh para bidan adalah dia membiarkan hidup setiap bayi laki-laki. Ya. Bidan ini orang Mesir. Tetapi apa yang dilakukan? Ya, apa alasan sangat reasonable? Raja begitu mau melahirkan, sebelum saya pegang udah brojol duluan. Jadi saya nggak sempat pencet itu anak, udah lahir. Ya, ini dahsyatnya. Allah tahu gak? Tahu. Allah tahu hati para bidan. Apa yang Allah lakukan? Allah lakukan, dipermudah para bidan untuk dapat menikah. Ya. Jadi para bidan akhirnya bisa menikah. Ya. Setiap peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, bangsa pilihan, Allah tahu. Termasuk jeritan daripada bangsa Israel, Allah tahu. Sehingga Allah membuat, istilahnya adalah skenario untuk penyelamatan. Ini keren banget. Dia mempersiapkan yang bernama Musa. Dia dibuatkan semacam keranjang dan ditaruh di sungai, aliran sungai, dan tetap diperhatikan oleh kakaknya. Sehingga dilihat oleh putri Firaun, diambil karena anak ini, Musa ini menangis, dihampiri oleh kakaknya Maria. Dia bilang, putri Firaun, kalau putri membutuhkan inang supaya dapat menyusui, ya, saya bisa memberikan. Akhirnya ibunya sendirilah. Ya. Jadi semua ini proses Allah tahu gitu. Ya. 40 tahun Musa ada di Mesir, dididik, dipersiapkan menjadi memiliki intelektual yang luar biasa. Dan peristiwa Musa suatu ketika dia membunuh, ya, tentara Mesir. Akhirnya dia mesti pergi, dia menikah, ya, 40 tahun, 80 tahun umurnya baru Allah memanggil dia. Inilah peristiwa dalam pasal 5.
Allah memberitakan supaya engkau pergi menghadap Firaun. Kalau kita baca di dalam ayat pertama, ya, dikatakan kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun, ya, perjalanannya 3 hari. Kebayang nggak? Untuk beribadah dia mesti pergi perjalanannya 3 hari. Ya. Saya kepada jemaat kita ya, saya juga tidak tahu apa situasinya. Ya, kalau Israel aja butuh waktu 3 hari perjalanan untuk datang beribadah kepada Allah. Ya, kita perjalanan mungkin yang paling jauh ya, saya pikir Pendeta Mario, ya, sangat jauh ya. Kalau nanti ada sama dengan Usi, ya Bung, ya di Depok, ya. Tapi jangan sampai yang dekat-dekat, ya kita cari kambing hitam, ya kambing hitam macam-macam itu, dan sangat reasonable alasannya. Ya. Jadi ini luar biasa sekali. Kalau Allah peduli, yang pertama tadi apa? Allah Maha Tahu. Ya. Allah tahu kalau minggu kemarin kami memang istilahnya dompet kulit ketemu kulit, Allah tahu. Haleluya. Ya. Tahu pendeta. Saya nggak tahu pendeta sudah ngalami apa udah lewat. Ya, kami masih mengalami, sehingga itulah tema kita, tahun perubahan. Ya, dengan catatan, mari kita intim dekat dengan Allah. Kalau kita tiap hari baca firman, lihat aja nanti. Ya. Lihat nanti Allah akan memberikan perbedaan. Umat yang rajin membaca dan merenungkan dan melakukan, pasti ada perbedaan. Di keluarga kami nih ada perbedaan. Dan saya sangat menyanjung si Jabat. Walaupun dia guru, apalagi honorer, baru di tahun ini dia menang. Ya, bayangin guru honorer bisa punya rumah sekarang. Mbak Putri belum pernah kesana, saya juga pernah Mbak. Lumayan. Ya kelas guru tuh lo bagi saya itu hebat. Ya, saya bangga gitu. Jadi yang dipikir, kalau dunia mengatakan it's impossible, mustahil. Honorer punya rumah, gimana ceritanya? Dapat warisan? Kagak Mbak. Masih lumayan saya. Ya. Dia nggak dapat. Makanya dia boy, ingat itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Allah Maha Tahu. Ya. Rafael bisa kuliah di Bali, emangnya hebat tau? Kau nggak ada apa-apanya. Ya. Ini luar biasa. Enggak, ini menjadi perenungan kita gitu. Ya. Ada perbedaan. Allah Maha Tahu, Allah tahu. Ya, sehingga ada perbedaan. Ya. Bagaimana waktu kita beribadah, membaca, merenungkan, kita ini sedang mengelek. Coba jelaskan mengelek apa artinya tulang? Laku. Mengelek. Membujuk. Ada yang lebih kata-kata yang lebih ini lagi dahsyat. Merayu. Nah, kalau kita sedang melakukan kebaikan, ya, kita sedang membujuk surga. Ya, kita sedang membujuk surga. Kalau kita baca nanti dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 sampai pasal 14, waktu Israel sampai dia pergi mau menyeberang, ya. Apa yang dilakukan Allah? Allah tetap mengeraskan hati Firaun.
Ya, Allah tetap mengeraskan hati Firaun supaya apa? Allah ingin apa ya? Dia mau pamer. You know pamer? Ya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel, nih, aku ini Allahmu. Ya, nggak ada yang macam-macam kalau aku bersamamu. Bayangkan di dalam Keluaran ada 9 kali. 9 kali Allah mengatakan kepada bangsa Israel melalui Musa dan Harun, aku akan mengeraskan hati Firaun. Secara dunia memang terkeper-keper, tetapi Firaun mengeraskan hati sampai 9 kali. Buktikan kalau saya ngomong. Sampai ayat pasal 14. Ya, sampai pasal 14 9 kali Allah mengatakan, aku akan mengeraskan hati. Ya. Contoh nih, 2 ayat. Keluaran pasal 4 pasal sebelumnya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Satu lagi ayat Keluaran pasal 7. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Allah Maha tahu. Jadi kalau kita menghadapi persoalan hidup, Allah Maha tahu. Ya. Seakan-akan pergumulan kita, Tuhan jawab dong persoalan itu ini. Tetapi malah hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah tersirat dalam pikiran, Allah memperlihatkan kasih dan kuasa-Nya. Pernah ngalamin nggak? Dan kita tidak pernah merasa puas. Seakan-akan ini mesti dulu. Ini dulu Tuhan, ini saya mau diselesaikan. Jadi ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya nggak mandele. Ya. Nggak kusut pikirannya. Ya. Tidak kusut. Ya. Persoalan boleh ada. Allah ingin melihat seberapa dekat, seberapa engkau bergantung kepada Allah. Tetapi sesuatu yang Tuhan belum memberikan jawaban, bukan berarti Allah tidak memberikan mukjizat yang lain. Ini mesti dipahami. Allah Maha tahu. Ya. Bayangkan kalau kita tidak pernah membaca firman, kita tidak merenungkan kebenaran firman. Bagaimana kita mau mengatakan Allah Maha tahu? Bagaimana kita mau mengatakan Allah peduli terhadap diriku, terhadap keluargaku, terhadap anak-anak? Ya. Yang kedua, Allah punya rencana. Allah punya rencana. Waktu bangsa Israel diperbudak selama 400 tahun. Saya pernah bertanya kan, apakah Abraham mengetahui gak kalau umatnya nanti diperbudak selama 400 tahun? Tahu gak? Bagaimana, Bung? Tahu gak, Bung? Tahu ya? Tahu. Ada yang tahu di mana ayatnya? Dijabat
Kejadian pasal 13 kalau nggak salah, ayat 5, coba buka. Kalau nggak salah ya. Kejadian 13. Jadi memang di situ tidak disebut Mesir. 13 ayat 5. Ya. Tidak disebut Mesir. Enggak, bukan. Eh, Oke. Memang tidak disebut Mesir, ya. Sebentar saya akan kirim di dalam grup, ya. Memang tidak disebut Mesir, tetapi sebuah bangsa, ya, akan memperbudak umatku selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang memperbudak umatku akan aku hukum. Dan engkau akan merampas kekayaan bangsa itu. Jadi Allah punya rencana. Rencana daripada kesengsaraan umat Allah, bangsa Israel. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Berapa lama kita mandiri? Berapa lama kita sedih? Berapa lama kita menjadi KO dalam setiap persoalan yang kita hadapi? Ya. Berapa lama? Ingat, lebih baik kita taat kepada Allah. Ini dampak Israel, ya. Harusnya perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan nggak sampai 1 bulan. Mengapa dia harus menempuh perjalanan selama 40 tahun? Jemaat yang dikasih Tuhan, Allah punya rencana, ya. Allah punya rencana, sehingga tetapi waktu umat Allah, bangsa Israel ini eksodus dari Mesir ke Kanaan, tanah perjanjian, ya. Mereka memakai kasut itu sepatu, ya. Dipakai dari kecil. Soalnya di sana waktu itu nggak ada yang jual, belum ada Matahari yang mau jual sepatu, sehingga sepatunya itu nggak rusak, dia beradaptasi, ya, sampai dia besar. Itu juga dipakai, nggak kayak kita, ya. Apalagi yang perempuan sangat modis, ya. Oh, kalau bajunya warna hijau, sepatunya hijau. Kalau ini kebayanya merah, sepatunya merah. Ya, Israel boro-boro, ya. Dia nggak ganti. Bayangkan kalau umurnya 40 tahun, 40 tahun itu, Kak, kebayang nggak sih? 40 tahun dipakai itu lagi, ya. Ya. Sepatu saya juga ada tuh, udah sekian tahun, itu lagi. Istri saya butek matanya. Nah, ini dibuang sama dia. Ya, Allah punya rencana, ya, sehingga mari kita memahami apapun keadaan kita, Allah punya rencana. Ya. Saya senang selalu saya kasih contoh kayak Eva, ya. Ingat ya Pak, Eva ada 3 anaknya. Allah punya rencana buat Samuel, Rafli, Mei. Allah punya rencana. Termasuk jodoh-jodohnya, Allah punya rencana. Allah punya rencana. Nah, kalau Allah punya rencana, mari kita melekat. Jangan menjauh. Ya, kita mesti melekat. Bagaimana caranya? Baca yang saya lempar dalam. Baca, renungkan. Kalau perlu bertanya, nanti kita jawab waktu hari Kamis, supaya
semua diberkati. Yang ketiga, ya, Allah ingin dekat dengan umatnya. Kalau yang pertama tadi Allah Maha Tahu, yang kedua Allah punya rencana, yang ketiga Allah ingin dekat. Dalam setiap peristiwa yang kita alami, jangan kita lari dari kenyataan. Jangan kita lari dari persoalan. Allah ingin dekat. Mari kita mendekat kepada Allah. Seperti pujian, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Jadi inilah ungkapan melalui pujian kita bahwa kita ingin dekat. Dan Allah juga ingin umatnya dekat. Ya. Kalau kita sudah didekat dengan Allah, apa sih yang kita mau? Gak usah kita ngomong pun Allah tahu. Gak usah kita ngomong, Allah tahu. Allah tahu. Terlebih kalau kita lagi sakit hatinya, pikirannya, kalau kita mencari Allah, Dia akan mendekat. Sama seperti Yeremata, kalau dia lagi sakit, sedih loh, dia dekat. Apalagi Melisa, saya pernah bersaksikan waktu Melisa panas, udah 3 kali saya ke dokter yang paling mahal, saya berobat 400.000 waktu itu, bayangin ya, 20 tahun yang lalu. Terus cari ya dokter yang biasa. Terakhir apa? Saya angkat pujian, ya. Terus saya gendong anak masih kecil, ya. Tengah malam nih. Kenapa? Dia panas badan. Serahkan pada Yesus tubuh dan jiwaku. Ini benar. Saya sampai menangis di hadapan Tuhan. Gak lama, waktu saya berseru, seakan-akan Tuhan mendekap. Tuhan mendekap api, mendekap ayam. Kita dapat merasakan ya, dekapan Allah. Paginya dia sudah mau, maminya udah langsung bisa berangkat bekerja sebagai guru. Cuma yang dikasih Tuhan. 1 menit lagi. Saya udah lewat 20 menit. Ya. Tema kita, Allah peduli. Allah peduli. Ya, yang pertama tadi adalah Allah Maha Tahu. Ya. Yang kedua, Allah Maha Tahu. Yang kedua apa? Allah punya rencana. Yang ketiga, Allah ingin dekat kepada umatnya. 3 hal ini yang perlu menjadi kekuatan bagi kita. Ya, kita mesti percaya bahwa Allah peduli dengan memahami 3 hal ini. Ya. 3 hal ini menjadi perenungan kita sepanjang minggu depan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Hamba bersyukur Engkau hadir tengah-tengah kami. Terlebih dalam perjamuan kudus yang sebentar kami akan lakukan. Persiapkan umat-Mu Bapa, agar mereka siap untuk boleh sehidangan dengan Engkau. Engkau kuduskan
hosti yang adalah tubuh Tuhan, anggur yang adalah darah Tuhan. Biar umat-Mu saat mereka makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, mereka boleh dipulihkan, iman mereka boleh terbangun, harapan mereka semakin nyata. Pakai hamba-Mu Bapa untuk boleh memimpin perjamuan ini bersama dengan Tuhan. Hamba bersyukur mendasari perjamuan ini, Engkau berfirman kepada umat bahwa Allah peduli. Allah peduli karena Allah Maha Tahu. Allah punya rencana dan Allah ingin dekat kepada umatnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kusuruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan.